warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawaw bihi salafuna sholihun ajarahumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syahidin wa masmud. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, keluarga besar Majelis Taklim Dharma Bangsa yang saya cintai, wabil khusus Ahinal Karim Dr. Yusuf Basuki itu ulama alim. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Insyaallah hari ingkang kaping pinten? Berapa? 14. Sampai apa? Terus kalau Ramadan dihitungi. Padahal besok 15 yang cepat bocor. Ya nggak apa-apa, melu bojo poso nggak apa-apa. Yang agak menghilangkan itu poso nggak ikut, bojo geger. Ono orang, ono orang. Poso bojo melu poso, bojo geger. Ki poso niku perang, bojo niku hari raya itu menang. Orang yang boleh ikut perang itu yang ikut perang. Orang melu perang, mau melu apa? Kalau hari raya terus ya Allah, tetangganya nggak tahu, malaikat tahu, dia nggak puasa. Orang puasa perang kita Ramadan dikatakan perang. Nah itu ingat nama Pak Yusuf ini, ada yang mengibaratkan bulan Ramadan ini kayak perjalanannya Nabi Allah Yusuf. Loh, kok bisa bulan Ramadan diumpamakan ditamsilkan kayak perjalanan Nabi Allah Yusuf? Mungkin Nabi Allah Yakub itu punya putra 12. Anak Nabi Yakub itu ono 12. Jangan ditiru ya. Itu zaman Nabi Yakub, zaman berkah, zaman semuanya murah. Sekarang ini semuanya mahal. Kencing aja 2000. Sampai kau punya anak 12, waktu mudik kencing bareng terus bilang oke, bapak Romewu, boni Romewu, anak Rolas pas mikul rewu, itu sekali kencing lah, kalau 3 kali apa enggak? Dan zaman Nabi Allah Yakub zaman masih murah, meriah, barokah. Jika Allah punya anak 12 zaman bapak kita, ayah kita punya anak 12, 9, gak masalah. Nabi Yakub punya anak 12. Di antara 12 anak ini ada satu yang paling ganteng wajahnya dan paling bagus akhlaknya. Di perpaduan yang sempurna, wajahnya ganteng, akhlaknya juga bagus. Kadang-kadang orang itu menurut saya maaf, wajahnya cantik, wajahnya ganteng, tapi kelakuannya nggak bener. Mana orang? Kadang-kadang wajahnya jelek, tapi orangnya baik. Mulutnya romos, tapi akhlaknya baik. Kadang-kadang sudah kelakuannya nggak bener, wajahnya juga nggak baik. Jadi ini 2 laut. Wajah ya, rupa gitu.
dua laut. Dan Nabi Allah Yusuf diberi oleh Allah wajah yang tampan, ganteng, dan apa? Akhlaknya bagus. Maka Nabi Allah Yakub itu jatuh cinta kalau ada apa-apa itu Nabi Yusuf, ada apa-apa dijak bukan Nabi Yusuf, dia jatuh sawal Nabi Yusuf. Dan rupanya keadaan yang demikian ini menimbulkan iri saudara-saudaranya yang sebelah sini. Saudara Nabi Yakub yang sebelah, saudara anak Nabi Yakub yang sebelah sini ini akhirnya mereka bersepakat untuk kalau begitu Yusuf harus kita jauhkan dari Allah. Buang Nabi Yusuf ke sumur. Sejak dibuang ke sumur itu karena apa? Penyakit iri dan dengki yang ada di keluarga Nabi Allah. Nabi Yusuf kemudian dibuang, dan sejak Nabi Yusuf dibuang itu Nabi Yusuf memulai tahap kehidupan yang susah. Jadi budak, ditemu oleh orang di dalam sumur, jadi budak, dijual ke sana, dijual ke sini, sampai puncaknya kesusahan Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara. Nah, kenapa dimasukkan di dalam penjara? Karena Nabi Yusuf, kalau orang Jawa Tengah bilang, mandi ucapannya diri. Mandi ya, paham gak orang ini? Mandi ucapannya diri itu paham ya? Kenapa? Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istrinya raja, cantiknya gak karu-karu. Sini yang putih, kalau minum kopi itu kelihatan hitam. Istrinya raja. Itu digoda oleh istrinya raja, gak mau Nabi Allah Yusuf. Gak ingat kepada Allah, gak sampai diancam. Kalau gak mau, kau akan saya laporkan ke suamiku bahwa kau akan memperkosa. Kau akan dipenjara. Apa jawab Nabi Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya. Saya lebih senang di penjara daripada saya menjalani maksiat. Akhirnya ucapan itu mandi. Tahu mandi? Mandi kok. Kabul. Oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf diselamatkan dari penjara, diselamatkan dari maksiat, tapi dimasukkan ke dalam Allah. Pelajaran buat kita semuanya. Wa fi qasasihim la'ibratun likulil absar. Cerita perjalanan Nabi itu menjadi ibrah, pelajaran buat kita, supaya kita kalau ngomong juga yang hati-hati, kepada orang lain ya yang hati-hati, kepada diri kita sendiri juga yang apa? Apa yang terjadi dalam kehidupan terjadi banyak. Orang mendengar saudaranya mau berangkat haji, siapa yang mau berangkat? Pak itu sama istrinya, sama keluarganya. Alhamdulillah, mestinya begitu. Mudah-mudahan dijadikan haji mabrur, dimudahkan perjalanan selamat, pulang, dan mudah-mudahan aku ya Allah, kau berikan aku juga bisa demikian. Loh, mestinya begini orang beriman. Tapi tidak semuanya begitu. Kadang-kadang begitu dengar saudaranya mau haji, siapa yang haji? Pak ini sama istrinya, sama ibunya, sama bapaknya, sama kalau itu juga pasti bisa mau orang kaya. Dan kalau aku itu sampai jengking tidak bakal makan. Dan boleh mandi ucapanmu, apa gue sampai jengking di orang kaji-kaji. Alhamdulillah. Ini hifdzul lisan. Nabi Yusuf karena ucapannya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, penjara ini menjadi puncak ujiannya Nabi Allah Yusuf. Susah-susah sejak dibuang di sumur, susah-susah, akhirnya masuk penjara. Setelah masuk penjara, keluar dari penjara, diangkat menjadi menteri. Diangkat jadi menteri, kemudian jadi raja. Jadi Nabi Yusuf itu masuk penjara dulu, baru jadi pejabat. Nabi Yusuf. Ya kayak orang sekarang. Orang sekarang jadi pejabat dulu, baru masuk apa? Pakainya tadinya jas klasik, kemudian berubah ke kelambi oranye. Ketangkep Allah. Baru kemudian jadi raja. Dan ketika Nabi Yusuf jadi raja, ringkesnya. Ketika Nabi Yusuf jadi raja, dia raja yang senang terima tamu. Jadi istananya ini keluar masuk tamu. Bukan tamu yang urusan politik, sampai yang urusan keuangan pribadi, urusan ini keluar masuk ke istananya Nabi Yusuf. Dan mesti dihadiahi, sugoi makan, dikasih makanan, dikasih hadiah. Sampai 11 tamunya ini, sampai 11 saudaranya itu mendengar
ada raja yang masih muda dan baik orangnya, senang menerima tamu, senang membantu orang. Yuk kita ke sana, sowan yuk. Sowan 11 saudaranya yang pernah jahat kepada Nabi Yusuf. 11 saudara yang pernah jahat kepada Nabi Yusuf ini sowan, lalu sampai di hadapan Nabi Yusuf, mereka nggak ngerti kalau yang disowan ini adalah saudaranya Yusuf yang pernah apa? Dibuang. Nggak paham. Loh, kok bisa nggak paham? Satu, nggak masuk di akal. Kok mau jadi sumur kok orang-orang sudah diomong. Kedua, perpisahan di antara mereka sejak dibuang ke sumur sampai Nabi Yusuf jadi raja itu nggak kurang dari 95 tahun. 95 tahun itu sudah merubah wajahnya, Pak. Wajahnya orang yang tadinya ganteng 95 itu sudah hilang gantengnya. Nah, ini 95 tahun Nabi Yusuf perpisahan dengan saudara. Maka ketika saudaranya itu datang, saudara tidak ngerti bahwa itu adalah apa? Nabi Yusuf yang pernah dia, saudaranya yang pernah dia buang. Tapi Nabi Yusuf tahu. Ini sing tekor ini 11 saudara saya yang pernah jahat kepada saya. Tuh, maaf, kalau Nabi Yusuf saat itu menuruti nafsunya dan kemudian mau membalas dendam kepada saudaranya, sakit kamu. Kamu dulu buang saya nggak punya kekuasaan apa-apa. Sekarang saya jadi raja, kamu malah kemari. Awal masukkan di dalam gua, tutup pintunya, jangan dikasih makan. Bisa, rojok. Tapi Nabi Yusuf nggak mau. Karena dendam itu hal yang gak baik. Dan jangankan Nabi Yusuf mengatakan, kamu kok sekarang sowan kepada saya, dulu kan kamu itu membuang saya. Enggak, saya Yusuf yang kau buang. Enggak, karena kalau begitu nanti saudaranya akan mau. Kalau orang Jawa bilang witang, orang ini bilang apa? Ditutup oleh Nabi Yusuf. Enggak, kamu gak perlu tahu bahwa saya dulu adalah Yusuf yang kau buang. Ini akhlak yang baik. Kenapa? Tidak melakukan sesuatu yang membuat saudaranya itu malu, nirang, ditutup. Masya Allah, akhlak Nabi Yusuf. Dan itu dipakai oleh para wali. Di antaranya siapa yang memakai akhlak itu? Yang memakai akhlak itu disebutkan seorang waliullah yang bernama Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Hatim ini namanya, Asom itu julukan. Asom itu apa? Asom itu tuli, budak. Loh, kenapa kok dia disebut budak? Apakah karena dia mempunyai cacat budak? Enggak. Normal sesungguhnya. Tapi kenapa Al-Hatim ini wali dijuluki sebagai wali yang tuli? Karena dia pernah satu hari ada kejadian dia menjaga perasaan saudaranya. Satu hari dia sedang jaga toko, memang pekerjaannya jaga toko. Ada seorang ibu-ibu masuk. Ibu-ibu masuk ini milih-milih barang, gak perlu kepentut. Kepentut itu gimana? Apa? Kepentut sama ngentut itu beda. Beda kan? Beda. Kalau kepentut itu gak sengaja. Kalau ngentut itu apa? Sengaja. Tapi meskipun sengaja dan tidak sengaja, suaranya modal. Gitu ya? Kepentut yodot, ngentut ya apa? Nah, si ibu ini gak sengaja kepentut. Malu. Wajah ini memerah, tangan gemeter, malu. Di dalam toko gak ada siapa-siapa, yang ada cuma Pak Hatim ini yang jaga toko. Saya kok kepentut ini, Pak Hatim yang jaga mendengar suara kentut saya. Malu ini ibu. Hatim tahu. Saudaraku ini mau kerja nggak sengaja, nggak mungkin dia sengaja ngentut kepada Allah. Saya tak pula-pula tuli supaya dia tidak malu. Masya Allah, oh ini akhlak. Saya akan pula-pula tuli supaya dia tidak malu. Maka ketika ibu itu kemudian sambil berkeringat, wajah merah, gemeter karena malu, mendatangi Pak Hatim mau pesan barang dan cepat kemudian keluar dari toko. Pak Hatim ketika dia bilang, Pak, saya pesan ini. Pak Hatim bilang, dikasih kertas, kau tulis di sini butuhmu apa? Saya tulis, saya nggak bilang. Begitu tahu kalau Pak Hatim ini tulis, ibu, berarti si Pak
maklum itu maklum. Oke, berarti saya maklum ini tapi tidak dengar ini Pak Hatim ini. Alhamdulillah, kalau gitu sisanya saya keluarkan. Yang pertama nggak sengaja, yang kedua apa? Karena dia tahu Pak Hatim ini anggapannya betul dulu. Dan kenapa Hatim melakukan itu? Karena kalau saya normal, orang perempuan itu pasti akan mati. Dia menjaga saudaranya jangan sampai kena malu yang besar, maka dia pula-pula jadi apa? Masya Allah, ini akhlak yang istimewa. Kira-kira kita punya akhlak seperti itu bagus ya Pak? Bagus ya Pak? Benar? Tapi malah kadang-kadang kita enggak. Yang Allah sedulurnya yang kepleset, yang berbuat hal yang kemudian memalukan atau apa, tidak kita simpan, malah dia anak mana? Kandani ini macam pondok-pondok. Setiap orang dikandani tapi ojo apa? Alhamdulillah. Nah, Nabi Yusuf juga begitu. Kalau saya bilang saya Yusuf, saudara pasti akan malu. Nabi Yusuf juga tidak menegur. Saudaranya butuh apa dikasih. Lalu tahunya bahwa itu bahwa itu adalah Nabi Yusuf dari mana? Ketika kemudian Nabi Yusuf tanya, kamu kok sowan sini itu 11 orang kan kamu semua saudaramu? Apa putranya ayahmu itu 11? Yang satu jawab, iya, tapi yang satu sudah mati. Gak ngerti kalau yang satu itu apa? Batinnya Nabi Yusuf. Masya Allah, waras dulu. Wis dulu iri sama saya dibuang. Sekarang dia tidak jujur. Dulu membohongi apa? Sekarang dia membohongi lagi. Katanya saudara yang satu sudah mati. Tapi Nabi Yusuf juga tak mau bilang. Ini loh, kau bilang masih mati. Sudah mati, ini masih hidup. Oh, lah ayahmu masih hidup. Masih. Tapi sudah dalam keadaan tua. Sudah dalam keadaan sepuh. Tuh, apa yang diderita sakitnya ayahmu kok gak ikut kemari? Oh, abah saya itu matanya buta, kakinya lumpuh, sudah gak bisa apa-apa. Nabi Yusuf tahu, oh kalau begitu abah masih hidup. Abah masih hidup, dan abah dalam keadaan buta dan lumpuh. Bagaimana saya bisa memberitahu abah bahwa saya masih hidup? Kalau nanti abah yang tahu saya masih hidup, insya Allah penyakitnya akan berkurang, malahan bisa sembuh. Lalu Nabi Yusuf mencari cara untuk bagaimana bisa memberitahu abahnya kalau dia masih hidup. Caranya gimana? Bajunya Nabi Yusuf, komis bajunya Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam salah satu kudanya saudaranya yang sowan itu dengan harapan apa? Kuda ini akan pulang masuk ke rumah abahnya dan pakaiannya ada di situ. Nanti abahnya akan pulang rombongan masih dalam keadaan gak ngerti kalau itu Nabi Yusuf, saudaranya. Pulang sampai di rumah Nabi Yakub itu lompat dari angin dengan mengatakan apa? Inilah ajiduri hai Yusuf. Aku kok baunya anakku Yusuf. Masya Allah. Kok ambune anakku loh. Kalau masih ada ambune, itu berarti sebenarnya loh, ini menurut ilmu permambuan. Menurut ilmu apa? Ini si orang ambune itu berarti sebenarnya inilah ajiduri Yusuf. Saya kok baunya anak Yusuf. Lah, apa ini gimana? Oh, Yusuf sudah mati. Abah masih mencari Yusuf? Enggak, ini ada baunya anak Yusuf. Yusuf masih hidup. Lalu lumpuhnya ini sembuh, begitu mencium baunya Nabi Yusuf. Lalu dalam keadaan masih buta, itu berjalan mana Yusuf? Mana Yusuf? Mana ada Yusuf? Yusuf sudah mati. Mana Yusuf? Mana Yusuf? Sampai ke kuda yang menyimpan bajunya Nabi Yusuf. Lalu dikeluarkan baju itu. Ini bajunya Yusuf, cium. Makanya yang buta seketika dengan izin Allah menjadi apa? Maka datangnya bajunya Nabi Allah Yusuf kepada Nabi Allah Yakub membawa dua perubahan penting dengan izin Allah. Apa? Penyakit lumpuhnya waras, penyakit butanya juga. Masya Allah. Ini sekelumit cerita tentang Nabi Allah Yusuf.
lebih demikian. Kalau Nabi Allah Yakub punya 12 anak, satu yang paling ganteng wajahnya dan paling bagus akhlaknya adalah Yusuf, dalam 1 tahun peredaran ini juga ada 12 bulan. Dan 1 bulan yang paling diberkahi oleh Allah, bulan apa? Yang sampai jangankan ke orang ibadah, sampai pengajian kayak malam ini, sampai baca tahlil, sampai khataman Quran, sampai tarawih, sampai mengerjakan tidurnya orang ibadah di bulan Ramadan itu apa? Baca. Lalu turun. Kalau ada orang lagi di bulan Ramadan ada orang tidur, jangan dibangunin, itu sudah ibadah. Apalagi kalau tidurnya pakai ngorok, berarti ibadahnya khusyuk. Ini bulan yang Allah memberikan keberkahan yang sangat besar. Mau tidur kok Allah. Sampai ada yang kalau malam habis sahur itu habis sholat subuh, niatnya habis sahur itu sudah dirubah. Bukan kok nawaitu shauma wadin, enggak. Nawaitu nauma wadin. Niat esok dulu. Nawaitu nauma wadin. Para hadis yang dimuliakan Allah. 12 anaknya Nabi Yakub ini, satu yang paling ganteng, paling bagus akhlaknya Nabi Allah Yusuf. 12 bulan ini, satu yang paling diberkahi Allah. Bulan apa? Bilalah. Bilalah itu bahasa Indonesia apa? Tahu ya? Bilalah tahu ya? Bilalah. Perjalanan bulan Ramadan itu ya kayak kurang lebih identik dengan perjalanan Nabi Allah Yusuf. Susah dibuang ke sumur, susah. Bulan Ramadan juga kita seperti berada di dalam sumur ibaratnya. Mau makan mau tidak bisa dari mulai sejak imsak sampai waktu maghrib. Mau minum nggak boleh, mau merokok nggak boleh, mau ini nggak boleh, karena diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Sampai nanti jatuhnya waktu apa? Buka puasa. Buka puasa itu adalah buka yang adzan yang paling ditunggu-tunggu, itu adzan maghrib. Oh, yang tugas adzan kalau sudah bulan puasa adzan maghrib jangan sampai terlambat. Bisa didemo orang banyak. Kita di hari-hari biasa kadang-kadang mudah-mudahan ini kebiasaannya nggak baik, hilang mudah-mudahan. Di hari-hari biasa itu kita kalau mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak seperti mendengar adzan maghrib di bulan apa? Adzan maghrib itu tunggu biar jam. Ini sudah disiapin semuanya di meja, ada es degan, ada ini, ada mau masuk komplit. Coba hampir menunggu adzan zuhur di bulan Syawal juga begitu. Oh, menunggu adzan asar. Oh, enggak asar-asar ya Allah wiridan juga. Jadi wali. Sayangnya yang ditunggu cuma adzan maghrib di bulan apa? Hari-hari biasa negara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, yang ini nggak bisa adzan. Ada yang begini. Ada. Dan bulan Ramadan bakal adzan maghrib itu anak sing maju. Begitu adzan, oh Akbar, ya Allah jam sekian udah adzan. Kecepatan dah. Begitu bulan Ramadan Pak adzan maghrib, jangankan kok pas kurang 10 menit tuh adzan maghrib. Allahu Akbar, saya ikut kamu. Meskipun gue udah pas sama gue, dosa ya tanggungan. Nah, banyak hal yang diperbolehkan pada siang hari, pada hari-hari biasa. Di bulan Ramadan kita dilarang oleh Allah. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita manut kepada larangan Allah. Sampai katanya apa?
Demikian juga Nabi Allah Yusuf hidup dalam sumur, ditemu oleh orang jadi budak, dijual ke kanan, dijual ke sini. Puncaknya Nabi Yusuf kemudian menjadi raja. Nah kita bagaimana? Kita juga begitu. Kalau kita berhasil menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan benar, dalam Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar, baik dengan bentuk sabarnya Nabi Allah Yusuf, juga bentuk sabarnya Nabi Allah Ayub. Sabar itu ada dua, sama-sama sabar, tapi ada dua. Ada sabarnya Nabi Ayub, ada sabarnya Nabi Allah Yusuf. Dua-dua di dalam bulan Ramadan terjadi pada kita. Loh, sabarnya Nabi Yusuf dan Nabi Ayub itu bedanya apa? Beda, tapi sama-sama sabar. Sabarnya Nabi Allah Ayub, sabar sing mau tidak mau harus mau. Itu sabarnya Nabi Ayub. Gelem orang gelem kudu Allah. Lah sabarnya Nabi Allah Yusuf, sabarnya Nabi Allah Yusuf, sebetulnya Nabi Allah Yusuf itu bisa melakukan sesuatu, tapi direm karena takut kepada Allah. Yang dikatakan dalam istilah al-imsaku ma'al qudrah, mencegah meskipun bisa. Jadi ya bisa. Nabi Yusuf mau berbuat maksiat pun Nabi Yusuf masih muda. Yang ngajak juga istrinya raja. Istrinya raja itu mesti cantik karu-karuan. Nabi Yusuf masih muda, yang ngajak istrinya raja di tempat yang sepi, nggak ada yang lihat. Sudah memenuhi syarat. Gila boleh? Satu, Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, nah kenapa faktor muda kok menjadi pertimbangan yang pokok dalam cerita Nabi Yusuf? Ya, karena ini urusan wong lanang karo wong wadon. Urusan wong lanang karo wong wadon itu tuwa karo nom beda. Tuwa karo nom itu berbeda. Maka satu saat itu pernah seorang kiai datang oleh seorang anak muda. Kiai, saya mau tanya Kiai, kalau di bulan Ramadan siang hari saya mencium istri saya, boleh apa enggak? Enggak boleh. Nanti puasamu batal. Jangan. Gitu. Lalu datang orang sepuh. Assalamualaikum. Kiai mau tanya, ada apa Mbak? Kalau bulan Ramadan siang hari saya mencium istri saya, boleh apa enggak? Boleh, boleh. Apa-apa. Pakai kulit-kulitnya tuh, ya kok masa untuk satu persoalan ada dua jawaban? Yang satu boleh, yang satu nggak boleh. Kenapa ya? Yang tadi pertama tanya itu anak muda. Kalau kau bilang mencium istri di siang hari bulan Ramadan boleh, dia tidak hanya mencium sampai kemana-mana. Dan kalau yang kedua ini orang tua, saya perbolehkan karena siapa? Dia mau nyium aja belum sampai. Beda muda dan apa? Ada yang muda-muda itu, ada masih diberi kenikmatan yang besar oleh Allah. Beda dengan orang tua-tua. Ada seorang anak muda tanya kepada orang tua, Mbak, sampai pernah muda dan saya nggak pernah tua, belum pernah tua. Bedanya apa Mbak tua sama muda? Aduh, nah, beda jauh. Loh, bedanya apa Mbak? Dulu ketika saya muda seusia kamu nak, ember kanan kiri saya dari sumur masuk ke kamar mandi ngangsu riwa-riwi sampai kamar mandi itu penuh kuat saya. Sekarang ya Allah, jangan kok ember kanan kiri mau mandi dulu hidup gayung itu penuh air duduk ini burung tekan sentak baju hidup ini burung tekan bawah itu di urusan tenaga Mbak. Di urusan makanan gimana? Makanan juga begitu. Dulu ketika Mbak muda seperti kau, semua yang halal saya makan. Rujak oke, sambal pedas oke, apalagi oke. Sekarang nggak bisa sambal pedas ini trot. Minum es kebanyakan titik trot. Serba lemah gak bisa. Oh gitu Pak. Itu kan urusan makanan dan urusan tenaga Pak. Terus saya maaf Pak, urusan wong wadon urusan wong wadon maneh ya Allah
serba susah. Lho pripun Mbak? Nggih pripun? Sing tuwa, wong wadon tuwa, Mbah Mok. Lah sing enom Mbah aku. Gini lah. Mudah jadi tua berbeda. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istrinya raja, Nabi Yusuf masih dalam usia muda, energi. Tapi Nabi Yusuf ngereng, meskipun mampu dia bersabar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dikatakan sabarnya Nabi Yusuf. Al-imsaku ma'al qudrah. Termasuk ketika Nabi Allah Yusuf tahu bahwa itu saudaranya yang pernah berbuat jahat kepadanya, tapi Nabi Yusuf tidak membalas dendam. Itu juga al-imsaku ma'al qudrah. Dia keren, tidak membalas dendam walaupun mampu karena sudah punya kuasa. Dua-dua bentuk kesabaran ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lebih berat sabarnya Nabi Allah Yusuf karena dia mampu tapi keren. Lebih berat lagi sabarnya Nabi Allah Ayub. Sabarnya Nabi Allah Ayub kenapa? Mau tidak mau harus mau. Artinya apa? Nabi Ayub diuji oleh Allah, tadinya kaya jadi miskin, tadinya banyak orang berada di sekitarnya, sekarang orang menjauh semua dari dia. Nabi Ayub sabar, dia kaya begitu. Enggak sabar, dia kaya begitu. Mau tidak mau harus mau. Seperti apa? Seperti sabarnya kita yang kehilangan orang yang kita cintai. Bapak sedo, ibu sedo, istri atau anak sedo meninggal. Mau kau sabar ya mati, enggak sabar ya mati. Tuh. Apa kalau kau enggak sabar terus ya Allah, orang yang saya cintai kok mati, saya enggak sabar, terus kamu sabar ya mati, enggak sabar ya Allah. Ini sabarnya Nabi Ayub. Terjadi perdebatan mana yang lebih berat? Apakah sabarnya Nabi Yusuf atau sabarnya Nabi Ayub? Satu bilang berat sabarnya Nabi Ayub, satu bilang berat sabarnya Nabi Allah Yusuf, satu bilang kondisional. Masing-masing relatif merasakannya. Dan di dalam Ramadan kita dilatih oleh Allah merasakan semuanya. Ya sabarnya Nabi Allah Yusuf, ya sabarnya Nabi Allah Yakub. Masya Allah. Ini madrasah sekolah kita di bulan Ramadan ini kita dipelajari oleh Gusti Allah dengan ilmu-ilmu kesabaran, ketabahan, keimanan. Masya Allah. Diharapkan keluar dari bulan Ramadan kita jadi raja, sebagaimana Yusuf jadi raja. Loh kok bisa? Yusuf jadi raja kan banyak rakyat. Nah kita rakyatnya apa? Tahu kita semuanya punya rakyat. Tangan kita ini rakyat, kaki kita ini rakyat kita, mata kita ini rakyat kita, telinga kita, mulut kita, semuanya anggota tubuh ini rakyat kita. Maka kalau kita rajanya ini baik, ya insya Allah rakyatnya akan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasil sekolah di bulan Ramadan berpuasa, bersabar, mempertebal iman, memperteguh keyakinan. Ini kalau berhasil sukses, keluar kita bisa mengatur tangan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bisa mengatur mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita untuk tidak melangkah kecuali menuju tempat-tempat yang baik. Majelis zikir, majelis taklim, tempat-tempat pengajian, tidak melangkah menuju tempat-tempat maksiat. Kita yang bisa mengatur, menguasai sebagai raja. Ini takwilnya kejadian bulan Ramadan sebagaimana Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf senang terima tamu, sama. Senang membantu orang, sama. Kita di bulan Ramadan suruh memperbanyak sedekah. Anda nggak tahu di sini mudah-mudahan sama, karena itu memang ajaran Islam di mana-mana insya Allah sama. Ketika maghrib saatnya orang berbuka itu, orang berlomba-lomba untuk bisa maringi kebukaan, memberikan buka untuk orang yang berpuasa. Di sini juga. Wah, datang ke masjid, kalau datang ke pengurus masjid, nanti saya hari ini saya akan kirim kurma 1 kilo, teh 1 ceret, kopi 1 ceret untuk jamaah masjid, untuk jamaah musola yang berbuka di sini untuk takjilan. Saya niat untuk ikut memberikan buka bagi orang yang berpuasa, biar saya dapat pahalanya. Itu kalau di Mekah, masya Allah. Pernah orang berlomba-lomba kayak begitu, ini bersedekah memberikan apa? Makanan untuk orang yang berbuka puasa. Pernah saya di Mekah pada tahun 95.
kita haji umroh di bulan Ramadan. Sore itu sudah saya buka di kamar aja karena sesuatu hal suruhan teman untuk beli roti, karena kalau beli roti untuk kita buka puasa. Ada orang 6 kalau beli roti 3, roti Arab itu gede, tak tampak. Itu dimakan orang 6 itu habis, 3 dimakan orang 6 enggak. Yang saya suruh beli 3, pulang ini datang bawa 9 roti. Udah sekarang makan sopo. Roti ini sebenarnya kamu tak suruh beli 3, kok beli 9 ini gimana? Yang 3 ini kita beli, yang 6 yang jual roti kepengen ikut ngasih buko kita yang puasa. Masya Allah, tubuh ini terlalu sedekah itu. Terus pikiran saya yang jahat keluar, ada mono ora usah tuku. Sedekah wae sing nemen. Bulan apa? Satu hari saya malam hari habis umroh keluar dari tempat saya, bulan Ramadan, keluar dari tempat saya itu udah waktunya sahur. Ada ibu-ibu semua di depannya, ada roti, ada keju, ada ini, ada ini. Ya, sahur, ya. Kembali ikut mencicipi sahur ini. Mari makan, ini rezeki dari Allah. Ibu, saya baru makan. Kalau saya kenyang sekali, syukur. Apa itu? Kamu ditawarin rezeki dari Allah, tidak tahu nikmati, tidak tahu hormati, kok kamu nanti pusat ini rakyat apa? Susah, ini tuh, nak boleh Masjidil Haram bulan Ramadan dan Nabi itu. Akhirnya teman-teman saya, kamu tahu nggak ibu itu apa? Nggak tahu kita ditawari makan, nggak mau ikut makan, ibu-ibu itu marah karena barangnya ingin memberikan sahur pada orang yang puasa, kamu nggak mau. Marahnya, kamu nanti pulang hidupmu susah, ini nikmatnya Allah, kok nggak mau kau rasakan, kau hormati. Pripun iki rasa orang kita sini, wis. Begitu dirasakan rezeki yang dia berikan untuk orang yang puasa ini, doanya berbalik 360 derajat. Kamu jadi orang yang senang hidup oleh Allah. Amin. Terus itu makanan untuk doa. Ini berubah-ubah. Kabarnya kayak Nabi Allah Yusuf. Senang terima kamu, senang membantu orang dan sebagainya. Dan demikian juga di akhir Ramadan. Berharinya Idul Fitri kita juga demikian. Orang datang kepada kita bertamu, sepunya-punya kita akan menghormat tamu, entah kacang, entah emping, entah permanisan, entah minuman apa, entah apa. Kita menghormat tamu untuk silaturahmi, saling berhalal bihalal, saling bermaaf-maafan, menghilangkan dendam, menghilangkan hal-hal yang gak baik. Seperti bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Alhamdulillah. Maka setelah kita menjalani ibadah Ramadan ini yang identik dengan perjalanan Nabi Allah Yusuf, ayo ibadah Ramadan yang kita diumpamakan kemudian jadi bajunya Nabi Yusuf. Bajunya Nabi Yusuf yang datang kepada Nabi Allah Yakub, yang mampu membawa 2 perubahan besar, yang tadinya buta jadi melek, yang tadinya Nabi Allah Yakub lumpuh menjadi bisa apa? Nah, ibadah kita di bulan Ramadan ini ayo jadi seperti bajunya Nabi Allah Yusuf datang kepada Nabi Allah Yakub, bahwa perubahan besar bagi diri kita. Amin. Amin. Jangan Ramadan lewat Yesus berkata. Pada Ramadan kalau lagi timur, Mario tahun ngarep ya kosong yang ini Nalidin baru lah ya moto lah ya seorang moto ngentekno biaya. Harus ada perubahan itu sebagaimana datangnya Nabi Allah, bajunya Nabi Allah Yusuf kepada Nabi Allah Yakub, membawa 2 perubahan besar. Maka sepulang sehabis Ramadan nanti, habis hari raya Idul Fitri, berhalal bihalal, maaf-maafan, menghormat tamu dan sebagainya, kita yang tadinya buta harus bisa. Kita yang tadinya lumpuh harus bisa. Loh, di sini nggak ada yang buta, nggak ada yang lumpuh. Di sini sehat semuanya. Oh ya,
Kalau soal jalan-jalan ke pasar, sehat. Muter di mall 6 jam, sehat. Jalan-jalan ke sana kemari, sehat. Tapi mendengar masjid hayya 'alas shalah, kaki diajak melangkah ke masjid gak kuat. Ada? Ada nggak? Itu lumpuh yang paling parah. Mendengar masjid hayya 'alas shalah, mendengar pengumuman ini ada pengajian setiap minggu kliwon, ini ada majelis zikir, ini ada majelis maulid, ini ada komplek hal-hal yang baik. Kaki kita diajak untuk melangkah dan gak kuat. Ini namanya lumpuh. Itu lebih parah. Kalau orang lumpuh karena penyakit dan dia sabar diberi ujian seperti itu oleh Allah, justru pahala dan derajatnya akan naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang lumpuh kayak begini ini, naudzubillahi, ada kegiatan baik malas, ada ini malas, ada ini malas. Wah, ini kena apa? Bukan hanya asam urat, ini asam aurat. Asam aurat. Di sini nggak ada yang buta, di sini bisa melek semuanya. Oh ya, kalau melihat mobil bagus, melek. Melihat uang sedikit atau banyak, melek. Melihat baju bagus apa enggak, melek. Melihat ini itu, melek. Tapi kadang-kadang kita tidak melek melihat yang kita makan. Apakah halal atau haram? Apakah yang kita makan ini halal atau haram? Sedangkan Nabi memberikan contoh kepada kita supaya kita melek itu. Nabi kalau pulang dari sholat subuh, habis wiridan sampai nanti matahari terbit, ya, kemudian Nabi pulang, di rumah ini sudah ada susu kambing, susu onta, susu sapi komplit. Nabi tanya, hadiah dan sedekah. Ini hadiah atau sedekah? Ini sedekah ya Rasulullah. Ini hadiah dari si bulan, hadiah dari si bulan. Yang hadiah dimakan, diminum oleh Nabi dan keluarga. Karena Nabi tidak boleh makan sedekah. Yang hadiah diminum untuk Nabi dan keluarganya. Dan sisanya diberikan oleh Rasulullah kepada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini orang yang sehari-hari hidupnya di masjid, tidak mengurusi perdagangan, tidak mengurusi dikir aja di masjid. Masya Allah. Ini kesayangannya Rasulullah. Dikirim susu ini buat Ahlus Sufah. Dikontrol dulu haram atau halal. Hadiah dan sedekah. Dan kita kadang-kadang kita tidak bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Kedua, banyak dari kita bisa melek melihat hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang kanan kiri ada anak yatim, ada fakir miskin, kita nggak kelihatan. Ada? Ada? Ada nggak? Ini buta yang parah. Kanan kiri kita ada fakir miskin, ada anak yatim, melek, terutama anak yatim, terutama ini menjelang hari raya Idul Fitri. Di saat orang-orang bersenang-senang dengan pakaian baru, makanan, minuman, anak-anak yatim ingat diperhatikan. Dan ini dikerjakan oleh Rasul Muhammad SAW. Ketika Nabi keluar dari rumah untuk imami sholat Id, melihat anak-anak bermain-main, dengan senang-senang gembira karena bajunya baru, pegang uang, pegang permen. Nah, ibaratnya kalau anak di sini pegang permen baru. Sementara ada anak satu di pojok. Kalau orang Jawa bilang the pipis. Pipis itu bahasa Inggris, the pipis. The pipis itu apa ya? Yes, pokoknya lesu itulah, lesu no pojokan, itu gambarannya begitu, itu the pipis. Itu Nabi tidak melanjutkan perjalanan ke masjid dulu. Lupa saya mau ngimami. Perlu ngampiri anak yang berpipis di pojok itu tadi. Jadi kalau orang sekarang itu mau pindah, imam lebih afdal, dan imam lebih afdal. Afdal cangkemmu. Nabi kasih contoh. Karena waktu Nabi bisa dihampiri dulu itu anaknya. Kau kenapa mau gak ikut bermain dengan teman-teman? Kalau teman-teman pakai baju baru, pegang uang. Saya nggak punya baju, nggak punya uang. Teman-teman pegang makanan enak-enak, saya nggak punya makanan enak-enak. Lalu kau nggak punya orang tua yang bikin baju baru? Nggak punya. Bapak saya mati syahid, berperang membela agamanya Rasulullah. Nggak tahu baru yang banyak itu. Ibumu, ibu saya kawin lagi.
Saya udah gak diurusin. Kau mau jadi saudaranya Hasan dan Husain? Tahu? Kalau begitu panjenengan Rasulullah. Ya. Mau jadi saudaranya Hasan dan Husain? Mau. Ayo ke rumah. Tidak pulang ke masjid dulu. Ayo ke rumah. Kasih pakaian, kasih duit, kasih makanan. Sudah, sekarang kau bermain-main. Ikut dengan teman-temanmu bersenang. Ini adalah yang itu. Pakai baju baru, pegang duit, pegang manisan. Luar biasa itu. Bermain-main sama temannya. Nabi lewat lagi mau melanjutkan perjalanan ke masjid. Lihat anak itu sudah bermain-main dengan teman-temannya. Alhamdulillah. Jalan. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak itu? Anak-anak itu terjadi dialog. Yang satu tanya, kamu kan tadi di pojokan sana, bajumu jelek, kamu gak punya duit, gak punya manisan. Sekarang kamu bajumu bagus, kamu pegang duit, kamu pegang manisan yang enak-enak. Kamu dari mana? Saya dikasih oleh Kanjeng Nabi. Lu kok bisa Kanjeng Nabi ngasih kau lebih bagus dari baju yang kita pakai? Karena bapak saya mati syahid membela perjuangan agamanya Nabi Muhammad, maka saya sama Nabi diberikan begini. Terus teman-teman bilang, ya Allah sayang ya, bapak kita kok hidup. Coba bapak kita yang mati syahid, bisa kan diberikan baju sama Kanjeng Nabi. Ya Allah sayang kok urip. Artinya apa? Artinya sayangnya dan perhatian Kanjeng Nabi terhadap anak yatim sampai membuat iri anak-anak yang gak yatim kepingin jadi apa? Saudara Nabi. Mata kita melek, kaki kita yang lumpuh juga kemudian sembuh. Ayo, pesan Ramadan ini, ibadah bulan Ramadan yang kita kerjakan ini, ayo seperti bajunya Nabi Allah Yusuf. Keluar dari bulan Ramadan, melek mata kita dan kita sembuh dari kelumpuhan kita. Tempat-tempat yang baik, ayo kita langkahkan kaki kita. Mudah, enteng. Kalau ada yang gondeli, setan-setan yang gondeli, sikat semuanya. Doanya maka ada doanya, ada doa untuk kita kalau berbuat baik, mau sedekah, kira-kira kok kemudian mau keluarkan duit, setan bisi, jangan banyak-banyak, atau tak usah, orang masih kuat kerja, komis, jangan dikasih, paksa. Doanya apa? Doanya terus Rasulullah, Allahumma paksa. Allahumma paksa. Mau berangkat majelis taklim, rasanya kok malas ya. Allahumma paksa. Allahumma paksa, wes pokoknya paksa mata niku. Insyaallah maka setan yang gondel itu akan amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya pernah kasih doa seperti ini. Doa itu diterapkan untuk diri saya. Kalau ini habis saya kasih doa Allahumma paksa itu datang ke rumah saya minta waktu pengajian. Saya bilang ada. Ini maksudnya yang kau minta tanggal ini hari ini sudah penuh. Kau hari ini aja nggak bisa tetap ini penuh. Insya Allahumma paksa. Kurang aja. Itu mau Pak namanya. Dino ini yang orang iso bisa Allahumma paksa. Allahumma raiso. Untuk memaksa diri kita supaya kita tidak habis keluar dari bulan Ramadan ini melek dan sembuh lumpuh kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim daiman ala nabiyyina. Shalli wa sallim daiman ala wala ali wal ashabi man qad wa'ada wala ali wal ashabi man qad wa'ada. Sembuh lumpuh kita, sembuh buta kita, dan kita kemudian rajin untuk menambah ilmu kita. Rabbi zidni ilma, sehingga kita bisa mengerjakan amal-amal yang baik di dalam kehidupan kita, mengharapkan surga Allah, ridha Allah, berkah Allah. Amin Allahumma. Jadi wong edan, jadi wong apa? Lah wong edan itu
rumahmu ya Rasulullah ada orang gila di situ. Terus kan Nabi mendekat dia. Jadi Nabi Mesem lalu bilang, kamu keliru. Ini bukan orang gila. Ini bukan orang edan. Loh ya Rasulullah, ini orang gila. Enggak, itu orang yang sedang kena ujian dari Allah. Orang gila itu tidak yang seperti itu. Orang edan itu bukan yang seperti ini. Loh, dan bagaimana orang dikatakan orang gila itu ya Rasulullah? Orang gila itu orang yang mengusulkan dadanya sombong. Orang gila itu orang yang memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Orang gila itu orang yang mengharapkan surganya Allah, tetapi perbuatannya orang yang maksiat kepada Allah. Itu mungkin edan. Udah. Orang membusungkan dadanya sombong, ini gila, edan. Kenapa? Karena dia kenapa membusungkan dada dan sombong? Oh, sesungguhnya manusia ini tidak punya kekuatan apa-apa. Betul. Kau yang berilmu, Allah akan menghilangkan ilmumu gampang. Kau yang punya kekayaan, Allah akan menghilangkan kekayaanmu gampang. Kau yang punya jabatan, Allah akan menghilangkan jabatanmu gampang. Kok kau membusungkan dada sombong? Gila kau, goblok kau, edan kau. Allah akan menghilangkan ilmu gampang. Profesor, doktor, insinyur, sombong, membusungkan dada, masuk ke kamar mandi, kepleset, jatuh, kegarotan. Ilmunya lupa semua. Tadinya titelnya MM, Master of Management Master. Ya, setelah kegarotan, ya MM, bohong. Kalau kau melakukan seperti itu, kau gila, kau sombong. Karena kau tak punya apa-apa, yang kau sombongkan apa? Kau gagah, kau kuat, kau kaya, kau punya jabatan, kau berpuasa tidak makan, bakso asal pesen. Sak sugi-sugi wong puasa bakso asal. Sak alim-alimnya wong puasa bakso asal. Apa yang kau busukkan dadamu apa? Yang kau sombongkan apa? Kowe puasa ya orang ngaji Quran mah ngaji yang bisa klepet amal bebek sama. Ya Rahman. Ya Quran. Pengurus masjid di tempat saya, insya Allah di tempat yang lain juga begitu. Puasa tuh hari-hari biasa itu kalau negur anak-anak bermain keras. Jangan main-main di masjid. Ayo ini, ayo. Begitu Ramadan, tak kelasan, menjelang jengkong, anak kecil tari-tari. Adik-adik, curang keluar. Gagai pada nopo. Kayanya seperti apa, pinternya seperti apa, kekuasaannya besarnya seperti apa. Copot nyamuk, demam berdarah, kelihatan. Betul? Jadi kalau kau membusungkan dadamu karena sombong, edan gila goblok. Demikian juga orang yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan berkah dari Allah, mengharapkan surga Allah, tapi perbuatannya orang ahli maksiat, goblok. Lalu dia harus surga amal yakna. Gitu. Maka orang yang gila kata Nabi, orang yang edan kata Nabi, orang yang membusungkan dada, orang yang memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Merasa, sholat saya lebih banyak, wiridan saya lebih banyak, saya lebih kaya, saya lebih jabatan, lebih memandang orang lain. Salaman aja nggak mau lihat mukanya orang. Terus saya mau begini, ada nggak begini? Terjadi dalam kehidupan meskipun nggak semuanya, tapi ada kan? Nah, ayo kita hindari yang demikian. Amin Allahumma. Khususnya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad apa? Musungkan dada sombong, memandang orang lain dengan kerendahan, mengharapkan surga Allah, tapi amalmu nggak baik, bukan amal tokat tapi
ditegur oleh kiai marah, salah diri kalau tonggone ngamuk, tapi nek ndonga ya pun swarga, ya Allah dari malaikat swarga. Orang gila, kau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Ibarat pepatah mengatakan apa? Umuk merindukan bulan. Aku sudah bulan ini, nggak bisa. Kau pengen mendapatkan berkah Allah, ya amal itu sing genah. Kau pengen punya anak yang soleh, ya anak itu kok ikhtiari kau didik yang bener. Anak pergaulannya bebas, akarepmu ngaji karepmu, enggak ngaji yo karepmu, mau sholat karepmu, enggak sholat yo karepmu, mau kumpul sama siapa sakarepmu. Tapi kita kalau doa, ya Allah, jangan anak kang soleh, jangan anak kang soleh, jangan anak kang soleh, ya anakmu doa anak kang soleh. Betul. Orang kepengen kaya, ya kerja keras. Jangan kepengen kaya. Apa yang dikatakan para ahli hikmah? Ada 3 perkara kalau bercampur dengan 3 perkara, 3 penyakit bercampur dengan 3 penyakit ini susah obatnya. Apa? 1, wong loro campur tuwa. Loro campur apa? Usianya sudah 100 ke atas, sakit. Robotnya susah. Hari ini pusing, datang ke dokter paras, besok dokter paras, besok datangin pulas, datangin dokter paras, besok sini lecok, wah mumpung terus itu penyakit. Terus tua campur lorong, itu yang bisa nambani hanya dokter Israel. Dokter Yusuf nggak bisa. Yang bisa dokter siapa? Takut cepluk. 2 yang katanya para ahli hikmah susah obatnya, orang bermusuhan, bercampur dengan iri dengki. Kalau orang bermusuhan hanya soal salah paham, kamu kenapa nggak hadir di pengantinnya si bulan? Saya nggak diundang. Kamu itu dipanggil. Lalu ditengahi oleh kiai, ditengahi oleh Pak Lurah, kamu dipanggil, bukan nggak dipanggil. Mungkin undangannya nyempit, oh iya, salah, gampang. Tapi kalau iri dan dengki, susah. Bermusuhan, wal mukhalafah, yukhadituhul hasad. Orang bermusuhan bercampur dengan ini dengki, susah. Dan yang ketiga, kalau pertama loro campur tuwa angel, loro musuhan campur ini dengki angel. Yang ketiga, kere campur males angel. Kere campur apa? Kere tangine jam 09.00 ngopi, rokok, kulungan. Mas, ada kerjaan mas, gitu. Mas, ada kerjaan mas. Ya. Aduh, si Wicok nangis. Ya Allah Gusti, punya suami kok kere campur apa? Kalau enggak dosa ya Allah, kalau enggak dosa, saya enggak buat kopi, bulannya tak hadirin show. Betul, ini bablas ya. Kalau ingin kaya, kerja keras. Ingin mendapatkan surga, rahmat dan berkah dari Allah, ibadahnya yang benar. Kalau belum mampu yang sunah-sunah nggak apa-apa, tapi yang wajib jangan ditinggal. Betul. Kau pengennya surga, contoh, banyak. Salihatu li wal asli wal maghribi. Rombongan lillahi ta'ala. Ini orang edan, kata Nabi, orang edan, orang gila, bukan orang yang sedang kena ujian sakit gila, bukan. Itu orang sudah gila, sudah dihapus amalnya orang. Dia mau berbuat apa-apa sudah bebas. Orang gila itu orang yang sombong karena dia tidak tahu dirinya siapa. Penuh kelemahan, paling sombong. 2, orang yang memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Dan 3, orang yang mengharapkan surganya Allah tetapi perbuatannya tidak perbuatan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo kita waras penyakit kita, mata buta kita waras, penyakit lumpuh kita waras, dan mudah-mudahan penyakit edan kita juga waras. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malam-malam bulan Ramadan ini banyak tabarruk, banyak memohon kepada
mustajab. Malam-malam yang apa? Mustajab. Saat kapanpun, terutama saat berbuka puasa. Begitu kita dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allahumma laka sujud, ila amatuha, jika betul jika ya Rahim, sampai nyuwun bahasa Indonesia tak apa-apa, bahasa Jawa tak apa-apa. Allah mudah-mudahan kau berikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh, keluargaku menjadi keluarga yang baik, yang hidup di ahli ibadah, dapat taufikmu, hidayahmu, sakunimu. Ini udah sesuai, bukan lama-lama. Kira-kira kok apa? Dongane panjang ya baru ingkes. Ngomong lagi itu kamu ngomong anak-anak pun pokoknya setuju. Habis itu makan. Ini berkahnya bulan Ramadan yang perjalanannya kayak Nabiullah Yusuf. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dilanjut apa? Lanjut. Jam 23.47 berarti sebentar lagi sudah jam 12. Kalau mau dilanjut ya monggo, mau tanya jawab ya monggo. Enak-enak Pak Dokter bilang. Lanjut ngaji. Di? Hah? Monggo Kiai. Monggo kula. Sahur bareng. Sahur bersama. Nah, para hadirin kalian dimuliakan Allah, ini hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang mustajab, siangnya mustajab, sorenya mustajab, khususnya pada saat berbuka puasa dan pada saat sahur. Itu saat-saat yang sangat mustajab. Dan terawih sampai pada saat mengerjakan terawih, berapa terawihnya? 20. Alhamdulillah, jumlah yang benar, memang turun kualitasnya. Ya, kualitasnya itu banyak yang terawihnya model kayak begitu. Kadang di guyu. Ini kenyataan, apalagi maaf di Blitar yang jadi polemik, jadi dampak pembahasan sampai ke ulama internasional untuk komentari. 20 rakaat itu hanya berapa? 7 menit. 7 menit. Tapi coba kita dalami dulu, kenapa dulu kiainya kok begitu? Ada cerita mengatakan dulu orang situ itu diajak sholat susah. Akhirnya, yuk kita sholatnya gak lama-lama. Ayo praktekkan dengan sholat begitu senang, dan kemudian banyak yang apa? Mengikuti sholat. Nah, mestinya setelah senang begitu dirubah pelan-pelan sampai kepada sholat yang tumanina, sholat yang bacaannya tasbih, mestinya begitu. Ini sekarang berlanjut malah jadi tren. Asik pahala kencana. Itu ada imam ngomongnya ya, boleh ngomong jorok sholat yang tumanina, bacaannya yang ngomong tartil, itu sholat yang akan membawa berkah. Definisi Blitar, saya tidak menyalahkan, mungkin itu strateginya kiainya pada saat itu ngajak orang sekitar ini sholat itu susah. Ketika sudah diajak mau, ya mestinya dirubah pelan-pelan. Tapi mungkin kiai itu nggak diberi panjang umur. Setelah masyarakatnya mau, dia situ, sehingga taktiknya atau strateginya atau karepe untuk ngajak nanti dilatih orang itu bisa sholat yang tumanina belum ketunjukkan. Mestinya generasi di belakangnya ini yang apa? Itu jangan dijadikan patokan. Patokan kita sholat yang tumanina, patokan kita bacaan tartil. Jangan medit-medit. Masa sholat tarawih, surat Ad-Duha yang pendek itu kok digawe bilang-bilang rakaat. Allah imam itu nggak benar bisa dikeplak makmum. Ada cerita imam dikeplak makmum. Lapor ke hakim, hakim saya dikeplak makmum saya. Kok kurang ajar makmum berani ngeplak kamu?
Panggil makmum, saya ingin dengar siapa itu besok dihadapkan makmum. Tanya kemana? Betul, kau kepala imam. Betul. Gimana ceritanya? Gini Pak. Saya satu malam itu sudah janjian sama istri saya mau satu malam sudah janjian sama istri saya ini mau pergi. Istri sudah siap, saya sudah siap. Tinggal nyetak kendaraan. Terdengar masjid depan rumah saya koma. Saya bilang sama istri saya, kamu kan pas nggak sholat, saya tak sholat jamaah dulu, tapi sholat jamaah terus kita pergi, mungkin mas nggak apa-apa. Istri saya nunggu di rumah, saya ke masjid, saya sholat jamaah. Nggak tahu imamnya ya dia ini imamnya dia. Rakaat pertama baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya Allah pakai. Mau saya batalkan, saya di sofa depan, mundur raiso. Tidak saya batalkan, saya ingat janji sama istri saya. Saya berharap mudah-mudahan rokaat pertama Yasin nggak apa-apa. Ini muka-muka rokaat kedua nanti apa ini? Lah kok imam itu begitu rokaat kedua? Wail maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Pertama Yasin, rokaat kedua tambah ya saya lihat jam sudah jam 9:30. Ini toko tutup, warung makan tutup. Saya sudah janji sama istri saya. Suwi koyo ngene wis gak iso bayang wajahnya istri saya. Mesti lambe roba kerupuk. Lah wong wedok itu kan sudah lambe roba kerupuk itu voltase 440. Gak bisa dijak ngomong. Saya sudah gak bisa bayang. Ya Allah, wis bohong. Begitu salam selesai, sholat ini selesai salam, imam langsung berdiri, gak mimpin wiridan, gak berdiri. Dia mengatakan apa? Hei, kamu yang makmum sama saya tadi, sholatku dibaleni ya, saya tadi lupa. Betul Pak Imam sampai begitu? Iya Pak. Begitu ya saya ikut belakang. Imam kok orang gen. Jadi imam yang pimpin masyarakat untuk sholat ini. Alhamdulillah. Dapat asrarnya sholat, dapat asrarnya puasa, dapat segala rahasia dan cahaya yang ada di bulan Ramadan. Betul, waras bukannya, waras lumpuhnya, waras edane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.
Sayyidina Muhammad. Allahumma unsur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih man fi salahihi salahun li ummati Sayyidina Muhammad. Wa ahlik ya Allah, wa ahlik ya Allah, wa ahlik ya Allah man fi halakihi salahun li ummati Sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mukarram Al-Hakim Umar Mutohar dari Semarang yang telah menyampaikan mau'idahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya dapat kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kami pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai.